وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Aku berayun mengarang sama-sama menjalankan puja serta puji kehadirat Allah Alhamdulillah lana iya sa'ah perkara setelah sesasih kita mudah-mudahan dengan pertolongan kurang binaya tempat binaya sa'ah senaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat wa salam mugi-mugi tetap dimusuhkan dipojokan junjungan sadaya Habibullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kepada setiap orang yang dimuliakan Allah. Sahabat kita agar ngasas malu husna bila dengan salawat syukur.
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ibu-ibu Bapak Ibu sedaya kawitan kurang kinten Fatihah kangge Habibina wa Syafiina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hurmatihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salatullah pintun Fatihah kangge pengarang pada kitab Riyadhus Shalihin muallif Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi yang dikenal dengan nama Imam An-Nawawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi umurihim fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu aku pribadi sedikit hormat sareng dimuliakan Allah. Hari ini kita coba buka kitab Riyadhus Shalihin. Diawali kitab ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini ada dalam kitab dan ini sudah masyhur di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kisah dahulu kala ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dikisahkan oleh malaikat Jibril bahwa zaman dahulu kala ada seseorang abid. Abid itu tukang ibadah, ahli ibadah. Orang yang beribadah hidupnya diberikan panjang oleh Allah sampai 500 tahun. 500 tahun hidupnya dia pakai untuk beribadah kepada Allah sampai dia tidak menikah. Kemudian dia pun tidak ada di lingkungan masyarakat. Dia pergi ke sebuah bukit atau gunung. Selama ratusan tahun itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada hari tanpa berpuasa. Sampai setan pun takut sama si abid ini. Luar biasa. Setan pun takut sama orang yang beribadah ini. Sampai suatu ketika si orang ini, abid ini yang sudah beribadah 500 tahun, memohon kepada Allah, ya Allah, matikan aku ketika aku sedang bersujud. Doa ini dikabulkan oleh Allah, sehingga ketika dia sujud, kemudian Allah cabut nyawanya, dan selama sujud itu pun dia ratusan tahun tetap bersujud. Sampai orang-orang pun melihat tetap utuh jasadnya selama ratusan tahun. Kemudian diceritakan oleh malaikat Jibril, ada yang uniknya di sini, ibu-ibu semua. Wahai Nabi, orang ini nanti di akhirat ketika dia mau masuk ke dalam surga, Allah berkata kepada si abid ini, wahai abid, engkau sudah beribadah ratusan tahun kepadaku. Oleh karenanya, silahkan engkau masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Si abid ini berkata, ya Allah, aku ingin masuk ke dalam
karena amalku. Nah, kata Allah, silahkan kau masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Si Abid jawab lagi, ya Allah, aku ingin masuk ke dalam surgamu dengan amalku. Sampai 3 kali. Kata Allah, wahai Abid, masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kata si Abid, ya Allah, aku ingin masuk ke dalam surgamu karena amalku yang 500 tahun. Gitu. Karena sudah punya amal 500 tahun. Gitu. Bayangkan 500 tahun. Terus kata Allah, oh begitu. Sekarang hitunglah amalmu yang 500 tahun. Kemudian ditimbang dengan rahmatku, nikmatku yang ada di dalam matamu. Matanya ditimbang kenikmatan Allah yang ada di mata dengan beribadah 500 tahun. Ternyata mulai berat nikmat Allah yang ada di mata. Hanya mata. Kata Allah, hei Abid, pergilah engkau ke neraka. Yang asalnya mau masuk surga jadi disuruh ke neraka. Kata Abid, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku ingin masuk surga dengan rahmat-Mu. Akhirnya masuk ke surga. Akhirnya masuk ke surga, gitu ya. Artinya apa, Ibu-ibu semuanya? Artinya bagi kita, jangan terlalu mengandalkan amal. Ini Abid yang udah 500 tahun tanpa ada syahwat, tanpa ada melihat orang lain punya mobil, punya motor, tanpa begitu, karena di gunung. Beribadah terus-terusan 500 tahun. Tidak ada TikTok, tidak ada Facebook, tidak ada apa-apa. Bayangkan dengan kita yang hidupnya tidak sampai dengan 100 tahun, yang ibadahnya kebanyakan TikTok atau kebanyakan kita baca Quran, kita tidak tahu. Coba bayangkan gitu ya. Oleh karenanya ibu-ibu semuanya, intinya bagi kita, poin yang tadi kata si Abid, di akhirnya aku mau masuk ke dalam surgamu atas rahmatmu. Berarti poinnya bagi kita, selalulah berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah poinnya yang akan kita bahas, yaitu berharap rahmat Allah. Berharap ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya roja, atau dalam ilmu tasawuf dinamakan taroji. Namun yang kenapa Ustaz gini? Jangan gini. Upami kurang badai menuju kepada Allah minimal 9 langkah. 9 hal harus diarungi oleh setiap manusia. Yang mana 9 itu? Taubat, sabar, syukur, roja, hub, zuhud, tawakal, ridho, mahabbah. 9. Tobat, dibahas tobat, boro-boro, jauh gitu. Nah, hari ini kita bahas yang berapa? Tobat, sabar, syukur, roja. Kita bahas yang nomor 4, yaitu roja, gitu ya. Apa itu roja? Apa itu taroji? Sama, ya. Roja, taroji itu sama. Apa yang dimaksud dengan roja atau taroji? Yang dimaksud dengan roja itu adalah harapan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya roja. Atau definisi yang kedua bisa. Apa itu roja? Yaitu keinginan yang kuat akan sesuatu yang sifatnya positif dan sangat diinginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sekali lagi saya bacakan. Yang namanya roja itu adalah keinginan yang kuat
akan sesuatu yang sifatnya positif dan diinginkan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi berharap begitu. Nah, tetapi ibu-ibu semuanya, ternyata ini ada syaratnya, Roja. Apa syaratnya? Kalau di kitab ini dikatakan syaratnya Roja itu adalah harus melakukan tahapannya. Itu syaratnya. Bagaimana nanti melakukan tahapannya? Begini, Roja itu kita berharap rahmat Allah, kita berharap surga, kita berharap pahala, itu sama, gitu ya. Tapi yang paling tingginya itu adalah rahmat Allah karena mencakup surga dan pahala itu. Kita mengharapkan itu, tetapi syaratnya kita melakukan tahapannya. Contoh, kita mengharapkan surganya Allah, kita lakukan tahapannya apa? Sholat yang ditinggal, gitu. Ya mau ya mereka surga sholat itu mah bukan Roja. Jadi Roja itu mengharapkan sesuatu, tetapi tahapannya dilakukan. Itu Roja, gitu ya. Saya bacakan babur Roja di kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini diceritakan itulah Roja, mengharapkan sesuatu sambil tahapannya itu dilakukan, gitu ya. Saya kutip kisah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karangan dari Al-Imam Al-Ghazali. Ada cerita menarik begini. Di dalam kitab Ihya diterangkan, nanti di neraka itu, di neraka ada dua orang yang dipanggil oleh Allah. Ketika dia di neraka, nanti akan dipanggil oleh Allah dua orang ini. Kemudian setelah dipanggil, kemudian ditanya kedua orang itu, kenapa engkau maksiat? Kenapa engkau masuk neraka? Kata dua orang ini, oh karena aku dulu maksiat. Aku sering melakukan hal-hal yang negatif selama di dunia. Kemudian beres cerita itu, Allah menyuruh kedua orang ini, silakan kembali lagi engkau ke neraka. Anehnya, ibu-ibu semuanya, yang dua orang ini berbeda. Yang satu, ketika disuruh sama Allah kembali engkau ke neraka, lari kemana? Lari pingin ke neraka lagi, mau masuk. Kayak pingin cepat-cepat begitu. Kalau yang satunya lagi, justru ketika disuruh gitu, asahnya gitu dia. Yang satu malah cepat lari gitu, kayak pingin karena disuruh sama Allah masuk neraka. Yang satu cepat-cepat lari gitu. Sampai kemudian Allah bertanya, wahai hamba, kenapa disuruh ke neraka engkau pingin cepat-cepat? Apa jawaban orang yang pingin cepat-cepat itu? Dia bilang kepada Allah, ya Allah, aku ini kapok. Maksudnya apa kapok? Aku tuh kapok. Dulu waktu di dunia engkau menyuruhku sholat, aku nggak buru-buru. Aku disuruh puasa, nggak buru-buru. Aku disuruh sholat, nggak buru-buru. Sekarang engkau menyuruhku masuk ke neraka, aku kapok. Aku ingin menuruti perintahmu, lari ke neraka. Karena
udah kapok dulu, nggak ngikutin perintah Allah. Ini disuruh sama Allah masuk neraka, cepet kayak seneng gitu, cepat. Akhirnya kata Allah, ya sudah, engkau masuk ke surga berkat rahmatku, kata Allah. Akhirnya masuk ke surga. Yang satu lagi yang agak malas-malesan, kamu masuk ke neraka lagi. Ini yang satunya lagi, yang tadi malari, ini mah pelan-pelan gitu. Sampai mau muternya juga pelan. Slow motion gitu, pelan-pelan gitu. Kemudian Allah bertanya, "Hei kamu, kenapa aku suruh masuk ke neraka, kamu kayak nggak mau seperti itu?" Kata orang ini, "Wahai Allah, aku tuh sudah berprasangka baik kepadamu." Berprasangka apa? Berprasangka aku dipanggil olehmu, sepertinya aku tidak akan dimasukkan lagi ke neraka. Kok sekarang dimasukkan lagi ke neraka? Aku sudah berprasangka baik, kok itu maha baik. Oh, ya udah, engkau masuk ke surgaku berkat rahmatku. Akhirnya dua-duanya masuk ke dalam surga. Itulah rahmat Allah, tidak terbatas. Gitu ya. Tapi ada yang di surga, dipanggil yang di surga. Ini berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Saya terjemahkannya supaya paham saja. Gitu. Tidak persis seperti itu, tapi saya terjemahkan supaya paham. Yang di surga dipanggil satu orang. "Wahai Abi, kenapa engkau masuk surga?" Kata orang itu, "Oh, aku masuk surga karena amalku yang bagus." Berapa tahun engkau berada di surga, berada di dunia beribadah? 80 tahun. Oh, kalau gitu silakan, setelah 80 tahun engkau di surga, engkau pergi ke neraka. Karena 80 tahun engkau di surganya. Kata si Abid itu, "Ya Allah, gitu juga ya Allah. Aku pengen terus di surga." Ya sudah, berarti engkau di surga berkat rahmatku. Begitu. Jadi intinya adalah yang namanya surga, yang namanya kebahagiaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami begitu? Eta nembe roja atau berharap. Ini supaya agak cepat saja ya. Tetapi ibu-ibu, roja saja tidak cukup. Makanya suka disandingkan dengan yang namanya khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah rasa takut. Kalau di sini di kitab Riyadhus Shalihin kita baca keterangan hadisnya ya. Wa 'anin Nu'man, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudau fi ahmasi qadamaihi jamratani yaqli minhuma dimagu ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaba wa indahu la ahwanuhum adzaba. Kurang lebih maknanya begini ibu-ibu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti di neraka, ahli neraka itu ada azabnya bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang di bawah kakinya itu ada bara api. Sampai saking panasnya itu bara api berada di kakinya, itu kepalanya, ubun-ubunnya, otaknya itu mendidih. Karena saking panasnya itu bara. Gitu ya. Dan orang ahli neraka ini menyangka ini adalah azab yang paling pedih. Padahal ini adalah azab yang paling ringan di neraka. Jadi yang paling ringan itu seperti itu.
Bayang yang paling ringannya saja di bawahnya bara, kemudian otaknya itu mendidih, itu yang paling ringan. Kemudian dari Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'bai, nanti di neraka itu ada di antara kalian yang apinya itu sampai dengan mata kaki, ada yang sampai mata kaki. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatai, ada juga yang sebagian orang apinya itu sampai lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujjatihi, ada juga yang sampai pinggang gitu. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarqwati, ada juga yang sampai leher. Baraknya saja sudah mendidih, apalagi sampai ke badan-badan. Berdasarkan hadis ini, ibu-ibu semuanya, kita tahu nabi-nabi zaman dahulu saking takutnya dengan api neraka. Kita tahu Nabi Adam alaihi salam ketika beliau bersama Sayyidatuna Hawa itu terusir dari sorga, dia menangis terus-terusan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Adam. Nabi Nuh alaihi salam ketika ditanya oleh Allah, bagaimana pertanggungjawabanmu akan anaknya yang bernama Kan'an itu tidak mau beriman. Kata Allah seperti itu, ini Nabi Nuh menangis selama 200 tahun. Menangis karena takut diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Si Kan'an putranya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi. Kita juga nanti akan ditanya pertanggungjawaban anak. Kenapa anak begitu? Dibawa sama Pak Dedi. Dibawa ke barat gitu. Ini seperti itu. Jadi Nabi Nuh itu ditanya oleh Allah seperti itu sehingga dia menangis selama 200 tahun. Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun hidupnya, selama 200 tahun dia habiskan untuk menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan Nun, di dalam perut ikan Nun terus menangis selama berhari-hari karena takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa melanggar. Kalau Nabi itu, Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu semuanya, Nabi itu pasti maksum itu tidak akan pernah berbuat dosa. Tetapi tata krama dia langgar itu termasuk dosa untuk Nabi, untuk kita melanggar. Contoh, kalau menurut kita ini ada orang tua jalan di depan, kemudian kita di belakang, ini lama banget diklakson dan gimana, ya udah kita lewat. Itu tata keramanya nggak boleh menurut kita, tapi nggak masalah karena itu mah cuma ada. Tapi bagi nabi, para rasul itu dosa. Itu maksudnya. Itu levelnya berbeda. Sehingga Nabi Adam pun sebetulnya itu cuman adabnya saja, gitu ya. Cuman adabnya saja, tetapi dianggap berdosa karena levelnya itu level Nabi. Sama Nabi Yunus pun begitu. Dulu Nabi Yunus buru-buru pergi dari tempatnya, dari kampungnya. Karena apa? Karena takut ada yang namanya azab dari Allah ke tempat itu. Beri cepat-cepat pergi. Padahal Allah belum memerintahkan. Nah itu. Jadi kena etika gitu. Kalau Nabi, level Nabi itu dianggap dosa. Kalau level kita, kalau ada bahaya ya pergi. Kita mah levelnya begitu. Nah, Nabi Yunus alaihi salam menangis terus-terusan. Kemudian Nabi Ibrahim sama, Nabi Ibrahim pun di sininya ada seperti sungai ke sini. Gitu ya, ke sungai. Artinya apa? Udah
terbiasa menangis sehingga air matanya itu udah terbiasa lama-lama jadi seperti sungai gitu karena sering menangisnya. Kita mah enggak ya, begini aja enak kelihatan gitu. Sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu kalau sudah takut dengan Allah, mendengar siksa-siksa Allah, dia itu tidak bisa berbicara, diam, dan tidak bisa mengapa-ngapain, diam saja. Umar bin Khattab itu ibu-ibu semuanya, kalau sudah mendengar ayat-ayat tentang neraka, dia akan menangis sejadi-jadinya sampai dia pun pernah mengatakan begini, wahai semuanya, seandainya sealam dunia manusia ini akan dijamin oleh Allah masuk sorga, hanya satu orang yang tidak akan masuk sorga, hanya satu orang yang akan masuk ke dalam neraka, aku masih takut aku yang satu orang itu. Lihat, perhatikan, karena saking takutnya. Miliar orang, berjuta-juta, bertriliun-triliun orang dari zaman dulu, kalaupun dijamin masuk surga semuanya kecuali satu orang, kata Umar, aku takut yang satu orang itu adalah aku. Itu kata. Wah, luar biasa. Eta takutnya begitu ya, takutnya. Kemudian Utsman bin Affan, ketika dia melewati kuburan, dia pingsan. Kenapa? Karena dia ingat nanti di alam barzah, di alam kubur akan sendirian, tidak akan ada yang menemani. Sami orang yang lewat kubur pingsan, ingat naon sieun. Sieun aya nu noel. Pingsan beda gitu ya. Itu Utsman bin Affan. Kemudian generasi selanjutnya ada Ali Zainal Abidin. Siapa dia? Ali Zainal Abidin merupakan anaknya dari Sayyidina Husain. Beliau tiap hari menangis karena takut azab, takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia? Dia khalifah pada Bani Abbasiyah. Khalifah Umar ketika setelah di pemerintahan pulang ke rumah, datang ke rumah menangis. Karena menangisnya senggukan begitu sampai semua keluarga ikut menangis. Menangisnya berjamaah begitu. Karena saking takutnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, imam kita, ada yang mengatakan Al-Karabisi muridnya itu bersaksi, aku bersaksi melihat Imam Asy-Syafi'i malamnya itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dia pakai untuk menulis, artinya menulis kitab. Sepertiga malam yang kedua dia pakai dengan menangis terus-terusan. Kenapa? Karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga malam terakhir dia pakai, sepertiga malam yang sisanya dia pakai untuk tidur. Jadi dipakai tidurnya hanya sepertiga malamnya saja. Begitu. Inilah ibu-ibu semuanya contoh-contoh takut yang luar biasa dari sahabat, kemudian Nabi, kemudian di bawah itu. Tinggal kita lihat sekarang, kita takut tidak? Boro-boro efek takutnya gitu. Oleh karenanya ibu-ibu semuanya, kita berharap dan takut ini harus selalu seimbang gitu ya. Antara takut dengan rojah berharap harus seimbang. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita berharap terus tanpa ada rasa takut, nantinya nyapirakeun. Contoh, orang teh berharap ke surga terus berharap, tapi tidak ada rasa takut. Engke teh nyapirakeun. Ayo atuh urang ka masjid, urang pengajian, cenah Allah mah Maha Pengampun. Eta bakal jawabanna teh kitu. Ata Nabi, ayo atuh ayeuna geus mulai tuh pengajian. Terlambat 5 menit, 10 menit. Allah juga Maha Pengampun, cenah begitu. Ya itu salah satunya. Nanti lama-lama tidak ada rasa takut, jadinya piraku. Atau sebaliknya,
takutnya sangat takut, sampai karena saking ketakutan, jadi kita tidak beramal. Umpamanya, sholat sinten ditarima, sinten ditarima naon saum, teu apal rukunna, teu apal kedun, teu apal naon, jadi weh teu sholat, salah gitu ya. Jadi harus seimbang, gitu ya, harus seimbang. Oleh karenanya, di sini disebutkan Bapak Ibu semuanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Allahu afra bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Artinya kurang lebih begini. Kata Allah, aku ini tergantung gimana zonmu, sangkaanmu. Tadi saya katakan kalau umpamanya terlalu takut, nantinya bilang sieun teu ditarima. Itu tergantung zonnya. Berarti begitu. Tidak akan diterima, tergantung sangkaan kita. Sangkaan kita kepada Allah itu harus baik. Kenapa? Karena tergantung zonnya di sini. Aku akan selalu bersamamu tatkala engkau selalu mengingatku, kata Allah begitu. Sehingga Allah itu akan lebih senang ketika hambanya itu bertobat. Hambanya bertobat, Allah akan lebih senang dibandingkan mendapatkan sesuatu di antara padang pasir. Padang pasir sangat luas, kita mencari sesuatu berlian, diambil, senang. Allah lebih senang hambanya bertobat untuk itu, gitu ya. Sehingga bertobatlah selagi bisa. Bertobatlah selagi bisa. Wa man taqarraba ila shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Barang siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat sebanyak 1 diro. 1 diro itu 1 siku. Wa man taqarraba ila dira'an, barang siapa yang mendekat 1 diro kepada Allah, maka dia akan mendekat, Allah akan mendekat selama 1 depak. 1 depak apa 1 apa ya? 1 begini gitu ya namanya. Barang siapa yang mendekat 1 depak begini, maka Allah akan mendekat dengan berjalan. Inilah yang menjadi salah satu inspirasi dari yang mengatakan begini, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melampaui luas. Tuhan, selangkah aku rapat padamu, 1000 langkah engkau rapat kepadaku. Ini hadisnya dari sini, gitu ya, diambil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengharap kepada Allah, kemudian melakukan hal-hal di dalamnya untuk mencapai harapan itu dinamakan roja. Tapi bagaimana kalau kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, tapi tidak melakukan langkah-langkahnya, antara sholat, antara puasa, antara itu apa namanya? Itu namanya kebalikannya adalah tamanni. Aya istilah baru namina teh tamanni. Naon eta teh? Mengharapkan sesuatu yang baik tapi tidak melakukan langkah-langkahnya. Kalau bahasa kitanya itu berhayal. Contoh, cobalah orang teh 18 tahun deui. Maksudnya teh coba umur saya teh 18 tahun bakal. Nah, itu teh berhayal, tidak mungkin gitu. Karena tidak melakukan sesuatu. Kita inginnya masuk surga tapi tidak puasa, tapi tidak sholat, tapi tidak pengajian dan sebagainya. Itu berhayal, gitu ya. Nah, ada yang satu lagi namanya toma. Ini nggak boleh.
Apa itu toma? Toma itu berharap juga, tapi berharap diberi. Toma itu berharap juga, tapi berharapnya diberi biasanya. Toma umpamana teh sugan we aya masihan sesuatu, sugan we aya masihan aci, sugan we aya masihan naon gitu tah teh toma namanya teh. Heg teu dipasihan saya teh pelit. Jadi nyalakeun padahal kita yang toma gitu ya. Itu beda tamani dan toma. Kalau toma itu berharapnya hanya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini ceritanya begini. Di dalam kitab ini dikisahkan ada Ummu Ja'far. Ummu Ja'far ini seorang yang kaya raya. Suatu ketika dia sedang berjalan begitu, di gang ada dua orang pengemis. Dua orang pengemis ini berdoanya berbeda. Yang satu berdoanya begini, ya Allah, berikan aku rizki hari ini atas melalui Engkau ya Allah. Itu yang pertama. Pengemis yang kedua berkata, ya Allah, aku memohon rizki hari ini melalui Ummu Ja'far. Nah, ada dua. Yang satu berdoanya, ya Allah, berikan aku rizki hari ini melalui Engkau. Yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikan aku rizki hari ini melalui Ummu Ja'far. Kemurahan Ummu Ja'far. Akhirnya Ummu Ja'far mendengar seperti ini. Dibedakanlah. Yang untuk pengemis yang satu, yang pertama, yang berharap kepada Allah dan kemurahan dari Allah, diberikan uang sebanyak 10, kalau bahasa sekarang mungkin 10.000 kasih 10.000 gitu ya. Kalau yang satu lagi mengharapkan murah hatinya Ummu Ja'far, diberikan dikotakin, di atasnya itu ada roti, di bawahnya ada uang 100.000. Nah, di bawahnya dikasih uang 100.000, ditutup sama roti. Yang kedua itu melihat, Ummu Ja'far pelit, cuma dikasih roti gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya ngomong ke si pengemis yang satu, belilah ini roti, beli dong ini satu roti. Akhirnya dibeli, diambil yang 10.000 sama si pengemis yang kedua gitu ya. Jadi si pengemis yang satu ngambil roti, makan roti, di dalamnya ada 100.000. Itulah toma salah satunya begitu ya. Artinya apa? Kita menginginkan lebih dari orang, padahal Allah itu punya rencana yang lain ketika kita mengharapkan langsung kepada Allah. Kahata soal itu. Terakhir itu tekarawas. Terakhir ini pesannya apa? Pesannya begini, ibu-ibu semuanya. Kita ini berharap atas rahmat Allah. Dari tadi begitu, kita berharap atas rahmat Allah. Apa itu rahmat? Supaya tidak panjang, saya ambil begini. Ada sebuah ayat yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu kecuali rahmat bagi seluruh alam. Berarti Nabi itu rahmat begitu. Jadi kita itu memohon rahmat melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kelebihan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga perbanyaklah sholawat, perbanyaklah memuji-muji Nabi, karena ini salah satunya untuk mendapatkan rahmat itu. Ada sang rahmat yang diturunkan oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga berbahagialah bagi yang sering bersolawat,
Berbahagialah yang sering malam Jumat kita ikut rutinan, kita ikut sholawat. Kenapa? Karena kita itu roja berharap kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sekejap setiap jam tadi dikawitan ku anu namina sholawat aya urang cukup ngangge sholawat ngangge sholawat nariyahnya supados sering seueur sholawat inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lil nadi Waj'alha nuran bainana wa baina khawfina wa min bahrina wa furina wa hayatina wa mautina wa fi kuburina wa ashirna wa jilla yawmal qiyamati ala rusina wa sallu biha mawazina hasanatina wa dim barakatiha alaina hatta qalamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun wa la tuwarrik bainana wa baina wa tamalafana wa tubina ila jalalil karim maladina lam talihi min al-amin wa siddiqina wa syuhadain wa salihin ulaika rafiqa Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajalihi wa ajalihi ma lam minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajalihi wa ajalihi ma lam minhu wa ma lam a'lam Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatika al-ula Qur'anil karim bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi amali salihat hasil mawasidana mengatakan macam masing-masing ya Allah. Amin amin ya Allah.